Pemandu berita kali ini adalah siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, yaitu Aldisha Kalina Rahman, yang berhasil membawa nama Bangka Belitung ke ranah nasional melalui ajang Duta Pariwisata Indonesia 2023. Bersama dengan tim kami, Reneva yang sudah ada di lokasi bersama dengan Aldisha, dipersilakan. Baik, terima kasih Salsa dan Kandagan Studio. Sekarang saya bersama Aldisha. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh nggak? Boleh dong. Oke. Jadi, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Aldisha setelah terpilih sebagai Winner Duta Pariwisata Indonesia tahun 2023? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Tentunya saya sangat bersyukur, saya sangat senang sekali telah diberikan kesempatan ini oleh Yayasan Duta Pariwisata Indonesia tahun 2023 untuk menyandang gelar ini. Dan tentunya dalam hal ini juga tidak terlepas dari berbagai macam dukungan oleh masyarakat Bangka Belitung dan juga teman-teman terdekat saya, keluarga, dan seluruh masyarakat Semansa Pangkal Pinang. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya sehingga bisa memberikan kesempatan bagi saya untuk sampai di titik ini. Oke, jawabannya bagus sekali. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ya. Terpilihnya Aldisha sebagai Duta Pariwisata Indonesia, bagaimana cara kamu mengembangkan potensi pariwisata yang tidak hanya ada di daerah Bangka Belitung, tapi seluruh Indonesia? Oke, baik. Tentunya karena kita berdampingan dengan Society 5.0, di mana kita sudah berdampingan dengan sosial media dan teknologi. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai generasi muda juga untuk selalu memaksimalkan dan mengutamakan sosial media, terutama misalnya di Instagram, TikTok, ataupun sosial media lainnya. Maka dari itu sudah seharusnya saya dalam menjadi Duta Pariwisata Indonesia tahun 2023, saya akan terus mengoptimalkan potensi saya untuk terus mengembangkan dan terus bergandeng tangan dengan finalis-finalis lainnya untuk mari majukan potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ya. Keseharian kamu yang juga sebagai pelajar aktif dan berprestasi di sekolah, bagaimana sih cara kamu bisa membagikan waktu antara belajar dan berkegiatan dalam Duta Pariwisata agar menjadi efisien? Apakah ada struggle yang kamu rasakan? Oke, baik. Oke, kalau bahas mengenai time management, tentunya ada suka dan dukanya. Untuk time management saya sendiri ini lebih kepada membuat to-do list. Apa yang ingin saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Maka dari itu, dengan adanya to-do list ini akan mempermudah saya untuk menjalani kegiatan di sekolah maupun kegiatan di Duta Pariwisata sekalipun. Nah, pada awal pemilihan Grand Final Duta Pariwisata kemarin, tentunya saya lebih memaksimalkan diri saya dalam pemilihan tersebut. Nah, setelah menjalani proses Grand Final kemarin, barulah saya lebih berkomunikasi lebih lanjut kepada guru, kemudian teman-teman, apa saja sih materi saya yang tertinggal dan mata pelajaran apa saja yang tertinggal. Yang paling penting adalah komunikasi dengan guru sih, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, kamu pasti telah mempelajari dan mengambil banyak hal selama kegiatan Duta Pariwisata berlangsung. Apa yang dapat Aldisha pelajari berdasarkan pengalaman yang Aldisha alami? Oke, tentu. Kalau membahas pengalaman di Duta Pariwisata dari pemilihan kota, provinsi, dan nasional ini tentunya adalah public speaking. Saya sangat menerima banyak sekali pengetahuan mengenai bagaimana cara kita berpublic speaking, bagaimana cara kita berbicara dengan orang banyak, berbicara dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Dari pemilihan kota juga kami sudah diajarkan bagaimana itu. Bagaimana cara agar bisa berkomunikasi dengan baik dan menggunakan tata bahasa yang baik. Tak hanya itu, dalam Duta Pariwisata kemarin, saya bertemu dengan teman-teman dan finalis yang sangat luar biasa yang memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam pemilihan kemarin. Saya mengerti bahwa semua masyarakat Indonesia ini tidak sama. Mereka memiliki perbedaan dalam cara bersikap, kemudian perilaku dan sifatnya masing-masing. Namun keberagaman tersebut bisa membuat persatuan di antara kita. Maka dari itu, dengan Duta Pariwisata ini saya sangat mendapatkan pengalaman yang sangat besar di sini. Seperti itu. Jadi selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Agak panjang nggak apa-apa ya? Ya, apa-apa. Banyak sekali orang yang masih emis sama kamu nih. Banyak yang tidak menyangka Aldisha yang masih duduk di bangku SMA dapat dengan luar biasa mengeksplor diri hingga akhirnya terpilih menjadi Duta Pariwisata Indonesia. Setelah melihat Aldisha, pasti banyak teman-teman sekalian yang juga berkeinginan untuk menjadi lebih aktif nih dengan mengikuti berbagai kegiatan agar mereka bisa mengeksplorasi diri mereka sendiri. Bisa kasih tips nggak bagaimana caranya agar bisa mengimprove potensi yang ada dalam diri sendiri? Oke, jadi kalau ditanya seperti ini,
yang paling penting adalah lakukan apa yang kamu mau, teman-teman. Jadi apapun yang kamu rasa diri kamu ini memiliki potensi, lakukanlah hal itu. Walaupun kadang-kadang di luar sana banyak sekali dorongan-dorongan negatif dari orang seperti perkataan yang tidak ingin didengar, kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga membuat diri kita ini down. Namun bagaimanapun kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini layak, kita ini bisa dalam potensi yang kita miliki. Maka dari itu selalu percaya akan dirimu dan lakukan apa yang kamu mau. Wah, keren sekali nih jawaban dari Alicia yang bisa memotivasikan pelajar seperti kami untuk lebih percaya diri. Terima kasih ya Alicia atas sharing sessionnya. Saya Rane Faharnya Alesa, kembali ke Salsa dan Klenda Studio. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Klendara Fadela bersama rekan saya. Salsa Garneta pamit undur diri.